Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sebagai moderator Syekhul Aslam, sebagai pemateri Rahmi Fadila, Gina Amelia, Marisa Hakti, Fadia Nur, dan Ade Aulia. Di sini kami akan membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat modern. Dalam era filsafat modern yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20. Muncullah berbagai aliran pikiran seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Di sini kami akan membahas satu persatu. Kepada pemateri pertama, Rahmi Fadila, kami persilakan. Saya Rahmi Fadila ingin menjelaskan tentang aliran rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme juga mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah yang logis atau aturan-aturan logika. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional, skolastik, yang mana pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Selanjutnya ada jenis-jenis rasionalisme. Ada beberapa jenis-jenis rasionalisme. Yang pertama yaitu ada rasionalisme transenden, yang mana rasionalisme ini didukung oleh Plato yang menegaskan bahwa dunia pengalaman selalu dalam perubahan dan pergerakan yang konstan. Ia berkata bahwa tidak boleh dipercaya setiap saat. Para pemikir rasionalisme transenden biasanya mereka mengandalkan pemikiran atau ide-ide dari Plato untuk membawa varian ini ke dalam aliran filosofis rasionalisme. Kemudian rasionalisme yang kedua yaitu ada rasionalisme teologis. Rasionalisme teologis itu diberikan berkat kontribusi Santo Agustinus, yang mana Santo Agustinus merupakan seseorang yang menganggap bahwa Allah adalah roh yang bertugas membimbing semua umat manusia. Kemudian yang ketiga ada rasionalisme imanen. Pemikiran dari rasionalisme imanen itu merupakan pemikiran dari Descartes, yang mana dengan ide-ide bawaannya terletak pada jenis rasionalisme ini. Kemudian yang keempat ada rasionalisme logis. Rasionalisme logis ini berpendapat bahwa pemikiran adalah satu-satunya sumber yang mungkin untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya mengenai tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama yaitu ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. René Descartes atau juga disebut dengan Renatus Cartesius adalah putra keempat dari Joachim Descartes. Joachim Descartes merupakan seorang anggota parlemen kota Britari, provinsi Renatus di Prancis. Kakeknya bernama Pierre Descartes, merupakan seorang dokter. Neneknya juga berlatar belakang kedokteran. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye. Kemudian yang kedua ada Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Kemudian ada tokoh rasionalisme yang bernama Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Kelahiran Leibniz, lahir di Jerman. Nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz. Sama halnya dengan Spinoza, Leibniz termasuk pengagum sekaligus pengkritik Descartes. Baginya ia khawatir tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Tetapi berbeda dengan Spinoza yang kesepian, ia justru termasuk orang yang kaya raya dan dipuja. Leibniz juga dikenal sebagai penemu kalkulus bersama Newton. Selanjutnya tentang aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiris yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Dan yang dimaksudkan adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme. Sebelumnya disebutkan bahwa rasionalisme itu pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri. Empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman.
Seseorang yang beraliran empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Aliran empirisme dipelopori oleh John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Gagasan pendidikan Locke dimuat dalam bukunya yang berjudul Essay Concerning Human Understanding. Aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon dan Thomas Hobbes, namun mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya. Selanjutnya ada ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama yaitu pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Selanjutnya ada semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Kemudian yang keempat, pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari empirisme. Yang pertama yaitu ada Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 1292. Kemudian ada Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Yang ketiga ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Kemudian yang keempat ada George Berkeley pada tahun 1665 sampai 1753. Kemudian yang kelima ada David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Dan yang terakhir ada Roger Bacon 1214 sampai 1294. Saya Fadia Nurzakiatunisa ingin menjelaskan materi tentang idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback idealisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal mind atau jiwa self dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mind sebagai hal yang lebih dahulu daripada materinya. Kaum idealis percaya bahwa manifestasi alam yang lebih kemudian dan lebih tinggi adalah lebih penting dalam menunjukkan sifat-sifat prosesnya daripada manifestasi yang lebih dahulu dan lebih rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis idealisme. Jenis-jenis idealisme ada 3, yaitu yang pertama ada idealisme subjektif, yang kedua ada idealisme objektif, dan yang ketiga ada idealisme personal. Berikut adalah beberapa tokoh dari idealisme, yaitu yang pertama ada Plato, kedua ada Immanuel Kant, dan yang ketiga ada Pascal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Amelia. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meneladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Kemudian, fungsi filsafat positivisme yaitu perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Kemudian yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasakan sebagai kebutuhan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan, sedemikian rupa hingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Kemudian ada 3 tokoh dari positivisme. Ada Auguste Comte. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa Haqqi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kritisisme. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Filsafat kritisisme adalah paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan paham empirisme. Paham ini menjadi salah satu bagian dari resensi
atau pencerahan di mana timbul perlawanan terhadap gereja yang menyebar ajaran dengan dogma-dogma yang tidak bisa diterima. Pelopor kritisisme adalah Immanuel Kant, mengkritis rasionalisme dan empirisme yang hanya mementingkan satu sisi dari dua unsur dalam mencapai kebenaran. Menonjolkan satu unsur dengan mengabaikan yang lain hanya akan menghasilkan sesuatu yang berat sebelah. Isi utama dalam kritisisme yaitu gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Gagasan tersebut muncul karena adanya pertanyaan yang mendasar yang timbul pada pemikiran Immanuel Kant. Adapun ciri-ciri kritisisme Immanuel Kant dapat disimpulkan menjadi 3 hal, yaitu menganggap objek pengenalan berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu ini diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur. Kritisisme adalah aliran yang lahir dari pemikiran Immanuel Kant yang terbentuk sebagai ketidakpuasan atas aliran rasionalisme dan empirisme. Dengan kritisisme, Immanuel Kant mencoba mengembangkan suatu sintesis atau dua aliran yang bertentangan ini: fenomenologi dan eksistensialisme. Eksistensialisme yang berkembang pada abad ke-20 di Perancis dan Jerman bukan sebagai akibat langsung dari suatu keadaan tertentu, tetapi lebih disebabkan oleh respon yang dialami secara mendalam atas runtuhnya berbagai tatanan di dunia barat yang sebelumnya dianggap stabil. Aliran ini lebih menekankan perhatiannya pada subjek, bukan pada objek. Hal ini tentu saja berbeda dengan fenomenologi yang lebih menekankan hubungan subjek dan objek pengetahuan dengan intensionalitasnya, maupun dengan filsafat bahasa yang lebih menyoroti objek. Eksistensialisme tidaklah sekedar menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus, karena setelah melalui berbagai perkembangan, istilah ini telah meresapi banyak bidang di luar filsafat, seperti psikologi, seni, sastra, drama, dan sebagainya. Terdapat perbedaan yang besar antara bermacam-macam filsafat yang biasa diklasifikasikan sebagai filsafat eksistensialis. Tetapi meskipun demikian, terdapat tema-tema yang sama yang memberi ciri kepada gerakan-gerakan eksistensialis. Antara lain misalnya, pertama, eksistensialis merupakan suatu tantangan yang kuat terhadap filsafat tradisional dengan segala bentuknya, sebab filsafat tradisional mengarahkan perhatiannya pada wujud dan pengenalannya kepada sebab-sebab yang jauh bagi wujud tersebut serta dasar prinsip pertama. Yang kedua, eksistensialisme adalah suatu protes atas nama individu terhadap konsep-konsep akal dan alam yang ditekankan pada periode pencerahan abad ke-18. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal dari zaman industri modern atau zaman teknologi. Dan yang keempat, eksistensialisme juga merupakan suatu protes terhadap gerakan-gerakan totaliter, baik gerakan fasih, komunis, dan lain-lain yang cenderung menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Fadia Nurzakia Tunisa ingin menjelaskan materi tentang fenomenologi. Secara harfiah, fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Seorang fenomenalisme suka melihat gejala. Dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Tidak mungkin ada hal yang melihat. Inti dari fenomenalisme adalah tesis dari intensionalisme, yaitu hal yang disebut konstitusi. Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung, religius, moral, estetis, konseptual, serta inderawi. Fenomenologi Husserl
membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga kita sampai kepada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dengan melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran. Kita harus bertolak dari subjek atau manusia, yaitu manusia, dari kesadarannya dan berupaya kembali kepada kesadaran murni. Untuk mencapai kesadaran murni, kita harus membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Kalau hal ini sudah dikerjakan, akan tersisa gambaran-gambaran yang hakiki atau intuisi esensi. Tokoh-tokoh dalam fenomenologi adalah sebagai berikut: Edmund Husserl, Max Scheler, Hartmann, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, dan Soren Kierkegaard. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ade Aulia Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Filsafat selalu lahir dari suatu kritis. Kritis berarti penentuan. Bila terjadi kritis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Filsafat dengan demikian perjalanan dari satu krisis ke krisis lain. Ini berarti bahwa manusia yang berfilsafat senantiasa meninjau kembali eksistensi dirinya dan alam sekitarnya. Kehadiran filsafat abad modern yang diawali oleh gerakan Renaissance berusaha mengembalikan eksistensi kemanusiaan yang hilang oleh tidur panjang 1000 tahun lebih. Abad modern ditandai oleh penemuan-penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga abad modern menjadi abad kembalinya subjektivitas dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada peranan akal. Munculnya aliran-aliran berbeda menunjukkan bahwa abad modern telah memperbaharui sudut pandang dogmatis manusia kepada pemahaman pluralis yang didukung oleh rasional dan empiris. Dalam filsafat modern yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran pikiran rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, boleh dipertanyakan nanti. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.